Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pustaka, perkenalkan nama saya Arif Hidayat, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Sobat Pustaka, di tengah pandemi COVID-19 ini mengharapkan kita lebih banyak di rumah. Tentu akan membuat kita bosan dan jenuh. Nah, kiat untuk mengurangi rasa bosan itu salah satunya dengan kita mendengarkan kisah ataupun cerita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tragedi Putri Roro Jonggrang, seperti di buku ini. Nah, bagaimana ceritanya? Sobat Pustaka, dengarkan ya. Beberapa tahun yang lalu, di tanah Jawa berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Anglingria. Kerajaan itu adalah kerajaan Pengging. Dia punya senopati yang bernama Damarmaya, di mana Damarmaya sendiri mengangkat seorang putra yang bernama Bandung Bondowoso. Tak jauh dari kerajaan Pengging, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh seorang raja yang angkuh. Dia adalah Prabu Kalangkarung. Di balik angkuhannya, Prabu Kalangkarung mempunyai seorang anak, putri yang cantik jelita yang bernama Roro Jonggrang. Mulanya Kerajaan Prambanan adalah bagian dari Kerajaan Pengging. Namun Prabu Kalangkarung memberontak dan menghimpun kekuatan untuk mendirikan kerajaan sendiri. Tak cukup di situ, Prabu Kalangkarung ingin menguasai semua wilayah-wilayah yang ada di Kerajaan Pengging. Hingga beberapa peperangan terjadi dan menimbulkan banyak kematian. Kala itu Senopati Damarmaya dalam keadaan terluka setelah pertempuran dengan Kerajaan Prambanan menghadapi Senopati Surolang. Karena kondisi Senopati Damarmaya yang masih belum membaik, akhirnya Bandung Bondowoso memimpin pasukan perang menghadapi Kerajaan Prambanan. Beberapa kali pertempuran terjadi, para senopati dari Kerajaan Prambanan mampu dikalahkan oleh Bandung Bondowoso. Dalam duel sengit, adu kesaktian yang dimenangkan oleh Bandung Bondowoso dan berakhir pada kematian Raja Prambanan, Prabu Kalangkarung. Mendengar ayahnya yang meninggal, Roro Jonggrang sedih tak terkira. Menangis setiap hari ditemani oleh Mbah Sriti. Kekosongan kekuasaan di Kerajaan Prambanan diambil alih oleh Senopati Damarmaya. Sementara Senopati di Pengging digantikan oleh Bandung Bondowoso. Suatu hari, Bandung Bondowoso menemui Roro Jonggrang di Kabupaten Prambanan dengan maksud menghubungkan kembali Pengging dan Prambanan yang sudah lama terputus. Rupanya Bandung Bondowoso jatuh hati pada Roro Jonggrang dan berniat untuk menikahinya. Maksud untuk melamar Roro Jonggrang pun tersampaikan juga. Namun Roro Jonggrang perlu waktu untuk lama untuk berpikir. Nah, suatu hari Bandung Bondowoso menemui Roro Jonggrang untuk meminta jawabannya. Aku terima lamaranmu Bandung, dengan syarat buatkan aku 1000 candi dalam satu malam, kata Roro Jonggrang. Semua yang hadir merasa terkejut mendengar syarat yang diberikan oleh Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Namun Bandung tetap bersikap tenang dan menerima syarat tersebut. Bagaimana kalau Tuan Putri tidak memenuhi janji bila syarat itu berhasil saya penuhi? Kata Bandung Bondowoso. Tidak, aku tidak akan janji Bandung, sahut Roro Jonggrang. Keesokan paginya, Bandung Bondowoso melakukan semedi di tengah lapangan yang berumput hijau, memohon pada Yang Maha Kuasa agar diberikan ilmu bisa memanggil jin. Dengan bakar dupa yang besar, seketika itu pula Raja Jin menghampirinya. Ada apa kemariku wahai manusia? Sahut Raja Jin. Aku punya sebuah permintaan. Aku harap kau dapat membantuku, jawab Bandung dengan perlahan membuka matanya.
Apa itu? Jawab Raja Jin. Nanti malam buatlah 1000 candi di lapangan rumput ini dan selesaikanlah sebelum fajar muncul, sahut Bandung Bondowoso. Baiklah, aku akan buatkan dalam waktu 1 malam, kata Raja Jin sambil menghilang perlahan. Senja berganti malam. Saat itu suara gemuruh tanda dimulai pembuatan candi oleh para jin dan batu-batu besar mulai tersusun. Roro Jonggrang berpikir, bagaimana cara membuatkan pasukan jin yang membantu Bandung Bondowoso. Mbak Ceriti, tolong bangunkan semua dayang di istana. Ambil lesung dan tumbuklah padi dengan suara yang keras. Dan jangan lupa bakar jerami di sisi timur, kata Roro Jonggrang kepada Mbak Ceriti. Suara lesung dan nyala api membuat ayam-ayam jago berkokok, seolah fajar telah muncul dari timur. Dan para jin pun menghentikan pekerjaan dan menghilang di kegelapan malam. Bandung yang sedang kebingungan terkejut melihat Roro Jonggrang yang saat itu pula langsung menghampirinya. Bagaimana syaratku itu Bandung? Sudah genap 1000-kah candi yang ku minta? Tanya Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso hanya terdiam melihat Roro Jonggrang dan Mbak Ceriti menghitung bangunan candi. Setelah dihitung, ternyata jumlahnya masih kurang 1. Aku tahu Tuan Putri berbuat licik dengan nabu lesung dan bakar jerami. Itu yang membuat jin-jin pergi begitu saja, mengira hari sudah pagi, sementara malam masih panjang, kata Bandung Bondowoso pada Roro Jonggrang. Sudahlah Bandung, akui kegagalanmu, sahut Roro Jonggrang. Tidak, kau yang licik dan ingkar janji. Maka Tuan Putrilah yang kujadikan patung untuk mengenapi 1000 candi ini, teriak Bandung dengan lantang. Seketika itu petir menggelegar dan tubuh Roro Jonggrang pun berubah menjadi batu arca. Arca itu dikenal sebagai Arca Durga yang menggenapi candi ke-1000. Kompleks candi itu dikenal sebagai Candi Prambanan yang terletak di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan suka berbuat curang jika tidak ingin terkena akibatnya. Kalau sudah berjanji, haruslah ditepati. Nah, demikian ceritanya. Bagaimana Sobat Pustaka? Seru bukan? Nah, pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan suka berbuat curang dan licik jika tidak ingin terkena akibatnya. Kalau sudah berjanji, haruslah ditepati. Demikian ceritanya. Bagaimana Sobat Pustaka? Seru bukan? Lebih seru lagi kalau Sobat Pustaka baca langsung dari buku cerita ini. Tragedi Putri Roro Jonggrang, ada di Perpustakaan Kabupaten Sleman. Karangan dari Yuliati Sukarti dan Bu Syahbudin. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Jaga kesehatan, jaga keamanan, dan jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo baca, ayo berkarya.